Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk teman-teman yang sudah request di form yang ada di deskripsi ya, yaitu SIM ya. Pawon sudah saya bahas, KKGI sudah saya bahas, dan ini SIM ya yang ketiga. Untuk INKP nanti saya semoga bisa ya sempat untuk membahasnya. Oke, buat teman-teman yang mau request, sekali lagi tolong diisi di Google Form yang sudah disediakan di deskripsi ya, jangan di kolom komentar. Untuk kolom komentar supaya saya bisa bahas untuk yang selain request saham. Oke, SIMP ya atau Salimino Infomas Pratama ya untuk kuartal 3 2023. Hari ini tanggal 12 Desember 2023 harganya nggak kemana-mana, tadi sempat naik ya, tapi kembali lagi ke asal. Kalau kita cek di performance harga sahamnya, ini semuanya negatif teman-teman ya. Jadi saya rasa tadi kan untuk yang requesternya ini sudah memiliki saham SIMP ya. Boleh saya asumsikan bahwa sedang floating minus juga. Ya, karena ini rata-rata sedang floating minus year to date aja udah sudah minus 10,63%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 452 dan terendahnya di 362. Jadi ini sedang mendekati harga terendahnya setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas SIMP atau SIM ini dari 4 analisa. Nanti dari fundamental kita akan cek gambaran umum perusahaan, kemudian kinerjanya secara umum. Dari seasonality, kira-kira harga sahamnya biasanya naik di bulan-bulan apa saja dan turun di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi nanti kita akan cek peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan Desember ini. Kenapa kok harganya bisa minus terus, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari technical ya. Dari technical kita akan cek pergerakan harga sahamnya dan arah harga saham ke depannya seperti apa. Oke, ini gambaran umum perusahaannya teman-teman ya. Jadi SIM ini tadi bidang usahanya agribisnis ya yang terintegrasi ya. Jadi dari hulu ke hilir lah intinya ya. Sektornya barang konsumen primer, subsektor makanan dan minuman, industrinya adalah produk makanan dari pertanian. Ya, subindustrinya perkebunan dan tanaman pangan. Ini listing di bursa 9 Juni 2011 dengan IPO price-nya 1.100 dan harga saat ini itu ada 370. Jadi bahkan sejak IPO saja masih negatif ya. Tadi kan kalau kita lihat historical harga sahamnya itu negatif semua termasuk sejak IPO. Ya, jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan disimpan sampai hari ini itu sisa 33,6% saja ya value sahamnya teman-teman ya. Tidak termasuk dividen. Oke, ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa ini perusahaan dari hulu ke hilir, dari awal dia benih ya, seed breeding, kemudian ditanam, ya ada kelapa sawit, ada karet, ada tebu, ada kayu, teh, kakao. Ini hektarnya ya paling banyak memang adalah kelapa sawit ya, 244.000 hektar. Ya, ini mendominasi ya. Kemudian ini habis itu diolah sendiri di pabrik ya. Ada pabrik kelapa sawit, kemudian dia bisa mengolah 7,2 juta ton ya TBS atau tandan buah segar ya. Kemudian ada penyulingan ya, disuling sendiri dan langsung menjadi produk yang siap untuk dipakai oleh customer ya. Jadi ini dari hulu ke hilir semuanya ada. Ini adalah produknya teman-teman ya, Bimoli, ada Palmia, ada Amanda ya. Nah, ini adalah harga CPO. Kalau kita lihat sejak 2022 ini harganya ya berkisaran di sini-sini aja teman-teman ya. Jadi nggak naik nggak turun, sempat naik di tahun 2022 awal semester 1 namun turun lagi ya, sempat naik tertinggi di sini ya. Namun ini sudah mulai stabil di angka 3.739 ya. Kalau kita lihat di laporan keuangan kuartal 3 ya, detail penjualannya ini ada dua, dibagi menjadi yang pihak ketiga itu 6,9 triliun, itu pihak ketiga, ini pihak berelasinya ada 4,8 triliun. Jadi ini hampir setengahnya itu dimakan oleh pihak berelasi ya. Dan pihak berelasi yang paling tinggi di atas 10% itu adalah ya afiliasinya ini ya, relasinya Indofood ya, untuk
Indofood CPB, kemudian ada atau ICBP, ada Indomarko Adiprima, ya. Ini satu grup, ya. Kemudian kalau kita cek secara domestik dan ekspornya nih memang lebih banyak di domestiknya ya, dari 11,8 triliun ini 10,1 triliunnya ada di domestik, dan produk paling besarnya itu ada di minyak goreng ya, ada di minyak goreng, kemudian yang kedua CPO ya. Oke, ini adalah gambaran umum dari mana perusahaan mendapatkan uangnya. Kemudian kita cek kinerjanya secara umum. Kalau kita lihat dari 2010 ya, ini naik terus teman-teman ya. Jadi kan ini listing kalau nggak salah 2011 ya. Sorry, saya cek dulu ya. Saya lupa. Listing tahun 2011 ya. Tahun 2011. Berarti ini sejak IPO. Sebenarnya secara kinerja pendapatan ya, itu naik ya. Cenderung naik. Laba kotornya pun sebenarnya cenderung naik ya. Di akhir 2021-2022. Seperti yang tadi sudah diinfokan, harga CPO naik ya. Cenderung fluktuatif ya, laba usaha juga sama, dan laba bersihnya ini sempat rugi di tahun 2018 dan 2019. Ya, jadi sebenarnya cenderungannya ini naik ya. Kinerja secara omsetnya tambah lama tambah naik ya, namun harga sahamnya tambah lama tambah turun. Ya, apa yang salah nanti kita akan cek. Kemudian dari struktur pendapatannya kalau kita lihat ya, tadi tahun 2018 dan 2019 sempat rugi karena beban pokok penjualannya itu di atas 80%. Ya, biasanya di kepala 7 ya, kepala 7 ini tidak rugi, ini di atas 80%. Dia merugi ya, laba kotornya 84%, dia laba bersihnya minus negatif ya. Beban usahanya tetap 10% di kisaran ini ya. Nah, gimana di tahun 2023 ini? Kalau kita cek, pendapatannya malah turun, ya, pendapatannya malah turun. Laba bersihnya juga turunnya dalam sekali, ya, turun separuh. Dan kalau kita lihat, teman-teman ya, secara beban pokok penjualannya kembali muncul di angka 8, kepala 8, ya, di mana ini sejarahnya 2018 dan 2019 kalau di atas angka 8 dia merugi. Ya, jadi ini memang masih laba teman-teman ya, masih profit nih ya. Laba bersihnya masih 531 miliar, tinggal nanti kuartal 4-nya seperti apa. Ya, apakah tetap akan mencetak laba tipis atau rugi ya, karena kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini di atas 80%, namun untungnya beban usahanya tidak 10%. Ya, ini 7,9, kalau yang sebelumnya kan 10%-an ya. Nanti kita tinggal lihat aja, jadi ini memang pastinya was-was ya, karena beban pokok penjualannya memang sudah menyentuh angka kepala 8 ya. Oke, untuk price to book value, valuasinya kita lihat di sini valuasinya 0,35 ya. Sebenarnya ini kalau secara price to book value mestinya sangat murah ya. Perusahaan sebesar SIM ini ya, grupnya Indofood ya, dihargai di PBV 0,35. Ya, kita lihat tadi kinerjanya meningkat terus dari tahun ke tahun. Mungkin sekitar 45% itu produknya pasti laku di pihak berelasi sendiri, itu grupnya sendiri. Ya, namun kalau kita lihat malah justru ini PBV-nya terendah ya dari sejak dulu IPO sampai sekarang ini. Ini adalah PBV terendah ya. Sejak IPO. Ya, untuk PE ratio-nya ini masih standar-standar aja di 10,14. ROE-nya 12 bulan terakhir itu 4,34% dan kita bayarnya di 0,35 PBV-nya. Jadi ini harganya sebenarnya harga wajar ya. Jadi kalau menilai dari metode earning yield ini sebenarnya harganya wajar. Namun kalau kita lihat nama besarnya ya, nama besar grupnya ya ini mestinya murah ya, perusahaan konglomerasi ini ya. Dihargai 0,34. Nah, ini menggunakan metode earning yield. Kalau teman-teman pengen tahu, ada di deskripsi ya, link untuk cara menghitungnya. Jadi harga wajarnya ada di PBV 0,29 dan 0,43 atau kisaran kalau dikonversi ke harga itu 311 sampai 467 ya. Harga saat ini 370 itu masih di range harga wajarnya.
Oke, kemudian kalau kita cek secara dividen, ini sebenarnya ya cukup rutin membagi dividen, tapi memang tidak rutin banget, karena ada bolongnya 16, 17, ini tahun 2019 bolong, 2020 juga bolong ya, jadi waktu merugi tidak memberikan dividen dan waktu Covid ya. Tapi pada umumnya ini rutin memberikan dividen ya, kecuali ada di kerugian atau Covid ya. Nah, ini prediksi di tahun 2024 nanti, eh kalau menggunakan annualize ya, kira-kira akan membagikan mungkin 7 ya, mungkin 7 karena dia membaginya berdasarkan DPS bukan DPR ya. Jadi DPS-nya, dividen per share-nya ini selalu bulat, di payout ratio-nya menyesuaikan. Ya, kemungkinan kalau di 37 mungkin akan membagi 7 ya. Ini kan payout ratio-nya kisaran di 20%-an. Ya, dibulatkan menjadi 7. Memang sebelumnya belum pernah membagikan angka 7 sih. Ya, biasanya 13, 3 gitu ya, 5. Ya, kemungkinan 7 kalau 20% ya. Tergantung performance dari kuartal 4 nanti. Oke, bagaimana kesehatan finansialnya perusahaan ini? Kalau kita lihat quick ratio-nya ya tipis-tipis lah ya, tapi masih oke. Meskipun nggak 1, ini masih oke lah ya, dan ini naik terus mendekati 1. Current ratio-nya juga sama, ini naik terus dan di atas 1. Debt to equity ratio-nya juga berkurang terus, ini bagus ya. Di bawah 1 dan berkurang terus. Jadi sebenarnya secara kesehatannya manajemen cash-nya bagus ya. Untuk seasonality kalau kita lihat di Desember ini memang kesempatan untuk naiknya sangat kecil, hanya 27% dan ini sudah negatif ya. Sudah negatif, ya kemungkinan pastinya akan ditutup negatif ya, sesuai dengan seasonality, jarang sekali naik ya, kecuali ini malah 2019 waktu rugi dan waktu Covid malah naik. Ya, kalau normal itu malah turun terus di bulan Desember. Di Januari juga chance untuk naiknya kecil, jadi nanti ada chance untuk naiknya di bulan Februari, Maret, dan April. Oktober dan November ini sudah lewat ya. Dan kalau kita lihat secara tahunan, ini secara 10 tahun terakhir hanya baru naik 2 kali ya, jadi chance untuk naiknya hanya 18%. Jadi ini masih turun terus tadi sesuai dengan kinerja harga sahamnya ya. Nah, ini adalah peta kepemilikan sahamnya secara bendarmologi. Kalau kita lihat ini pengendalinya adalah Indofood Agri Resources. Kemudian ada langsung dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur. Ya, ada PT Bina Makna Indo Pratama, ada Ferdi Gunawan, Taufik ya Jamaja ini ya mungkinan ini direksi ya, saya nggak ngecek. Biasanya yang muncul di sini namanya direksi. Kemudian ada masyarakat non warkat, ini 2,8 miliar lembar saham. Atau 17,85%. Kemudian ada saham treasury ya. Di sini ada saham treasury tentu saja mestinya perusahaan sekelas SIMP harga sahamnya turun terus, mestinya dibeli lagi ya menjadi saham treasury. Ya, kemudian ada masyarakat yang scrip ya, artinya tidak listing, tidak scrip ya, artinya tidak bisa diperjualbelikan di bursa, itu ada juga lumayan besar ini 1,3%. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya setahun terakhir ini negatif 91, sebenarnya relatif nggak bergerak kemana-mana ya, sempat ke 10.000 turun lagi ya. Kalau kita ringkas itu hanya berkurang 91 selama setahun terakhir. Namun dengan berkurangnya holder ini justru jumlah kepemilikan sahamnya naik, sehingga average-nya naik dan value per holdernya malah naik. Jadi yang keluar ini itu di bawah 73 juta ya value-nya, karena dia keluar malah menambah value per holder ya. Ya ini susah dijelaskan ya seperti ini ya teman-teman ya. Apakah ini distribusi atau akumulasi, mungkin netral aja sih ini ya, oper-operan aja. Kemudian kalau kita cek di partisipasi asing di sini kecil ya, jauh dari angka 30%, dan kalau kita lihat investor asing memang sedang banyak buang barang ya. Saya mereview beberapa saham itu memang investor asing memang sedang menarik sahamnya keluar semua teman-teman ya. Nah, foreign ini meskipun partisipasinya tidak mencapai 30%, tapi semuanya investor asing ini mengeluarkan atau menarik uangnya dari Indonesia ya. Ini korelasi asingnya kecil, tidak usah diabaikan saja. Kemudian ini secara detail ya teman-teman ya, untuk SIMP, detail kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, kalau kita lihat, inilah yang menyebabkan saham SIMP ini turun terus ya.
paling tidak ini salah satunya, bukan hanya ini ya. Kalau kita lihat jumlah yang beredar ini hanya 20% dari yang di listing, yang scriptless, yang scriptless ini hanya 20%, dan yang scriptless ini mayoritas dikuasai oleh investor retail lokal ya, 61,37%. Ya, jadi ini yang menyebabkan saham ini nggak bergerak kemana-mana karena memang mayoritas, atau kalau boleh bilang bandarnya ini investor retail lokal ya, di mana investor retail lokal jumlahnya banyak dan tidak kompak, kepentingannya sendiri-sendiri ya, sehingga harganya sulit bergerak ke atas. Kecuali nanti mungkin ada tiba-tiba ada sentimen positif ya, CPO naik, kemudian labanya naik ya, tiba-tiba ada uang besar yang melihat ini, wah ini murah, diboronglah stoknya lokal ID ini ya, sehingga demand-nya naik langsung dan harganya bisa naik. Kalau kita lihat ya, ini investor asing kompak semuanya ya, semuanya membuang barangnya setahun terakhir ya, baik dari perusahaan asing, dana pensiun, institusi keuangan, bahkan retail asing juga sama ya, reksadana asing buang, sekuritas buang, foundation buang, lain-lain juga buang ya. Dan yang menampung itu hanya 3 teman-teman ya, setahun terakhir ya. Lokal corporate di mana ini juga kecil sekali, cuma 0,6%, dan paling banyak adalah lokal ID ya, di mana ini juga penguasa stoknya. Jadi nggak heran harganya memang sulit untuk naik. Ya, kecuali ada sentimen yang sangat positif, ini contohnya kayak batu bara tiba-tiba harganya melejit ya, itu bisa. Ya, itu yang menggerakkan uang besar untuk masuk atau menciptakan demand untuk saham ini ya. Tapi kalau tidak ada itu ya lama-lama akan terus turun ya. Karena ini beda kepentingan semua ya, dari berapa total orang tadi? Ada 9.600 orang, beda kepentingan semua. Oke, ini jadi netral aja sih menurut saya, netral aja karena tidak terlalu signifikan ya. Kemudian untuk Desember ini, 4 Desember kalau kita harganya juga turun ya, untuk ini ya sempat naik tipis. Secara banda detektor juga terlihat netral, dan secara broker summary ini juga terlihat berimbang ya, meskipun lebih sedikit lebih banyak yang ini ya, lebih powerful yang menjual ya, terutama nomor 1, sehingga harganya tertekan turun ya, karena yang jual lebih ngebet lah ya daripada yang mau beli. Lebih banyak yang ngebet jual daripada ngebet beli, intinya seperti itu, sehingga harganya turun. Kemudian kalau kita cek secara teknikal, ini sedang downtrend sesuai dengan tadi kinerja harga sahamnya, bahkan dari IPO dia turun terus ya. Sempat mau naik, sempat bersilangan. Nih, sempat bersilangan di sini karena ada dividen, namun habis itu turun lagi, kembali lagi. Ya. Kalau kita lihat di sini juga likuiditasnya kecil, cuma 310 juta per hari ya. Ini sedang downtrend ya, kira-kira ya arah harga sahamnya akan kemana ya. Ini sudah bisa ditebak teman-teman ya. Meskipun tadi kinerjanya secara pendapatan naik terus, namun labanya justru malah turun terus. Ya, kebanyakan kan sekali lagi tadi pemilik saham ini mayoritas adalah investor retail lokal, di mana mayoritas investor retail lokal itu melihatnya hanya dari kondisi perusahaan saat ini. Untungnya berapa? Jarang sekali investor retail lokal itu memprediksi atau memproyeksi, oh kira-kira arah harga saham ke depan itu akan seperti apa, pendapatannya, labanya ke depan akan seperti apa. Intinya future value itu sangat jarang digunakan oleh investor retail lokal ya. Jadi kalau seperti ini terus ya, investor retail lokal akan lebih banyak yang ngebet jual daripada yang ngebet beli ya, sehingga saya boleh prediksi bahwa harga ini akan tetap turun ya, kemungkinan bisa sampai 340 ya. Nah, ini pun di 340 masih dalam range harga wajar. Jadi harga wajarnya kalau nggak salah 310 ya. Coba kita cek dulu supaya nggak salah. Harga wajarnya kalau nggak salah batas bawahnya tadi ada di 310. Nah, 311 ya. 311 teman-teman ya, betul ya. Jadi mungkin aja masih bisa turun lagi mendekati 311 ya. Karena memang itu masih di range harga wajar yang bisa diterima. Secara dividen juga hanya 1%-an, lebih baik disimpan di deposito ya, kalau misalnya hanya untuk mendapatkan dividen ya.
Oke, itu saja, kemudian resamnya teman-teman terakhir tadi fundamental, kinerja jangka panjangnya sudah naik ya, secara omset pendapatan naik terus 12 tahun terakhir. Untuk kinerja jangka pendeknya 9 bulan pertama 2023 ini turun, valuasi masih wajar, ini tidak rutin bagi dividen, namun biasanya rutin ya, namun hanya beberapa bolong beberapa kali, jadi kemungkinan besar akan membagikan dividen dengan forecast-nya 1,89%. Dengan harga saat ini ya, kalau harganya turun lagi, tentu saja ini akan naik yield-nya. Seasonality tadi berpotensi naik di Februari, Maret, dan April, jadi Desember sampai Januari mungkin aksi akan turun ya. Kemudian secara bandarmologi saya anggapnya netral aja karena memang tidak ada pergerakan yang berarti ya. Likuiditasnya juga hanya 300 juta per hari. Untuk technical sedang downtrend ya dan kemungkinan masih akan terus turun. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, jadi ini bukan ajakan jual atau beli, terutama yang request ya, karena sudah punya sahamnya ini bukan ajakan jual. Silakan tetap wajib dianalisa sendiri, diingat-ingat kembali waktu dulu beli SIM itu alasannya apa, dan apakah alasan itu masih bisa dipertahankan saat ini. Ya, jadi tetap wajib analisa sendiri. Video saya hanya jadikan sebagai secondary saja. Di sini mungkin ada data-data yang teman-teman tidak bisa dapatkan di tempat lain, ya, atau seperti apa, sehingga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Oke, sampai di sini dulu analisa video SIM. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.